semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Anggula Rasanti. Dan saya Mustika Indah Aprilia. Di podcast kali ini kami akan membahas film-film yang menarik, penuh makna, dan yang pasti membuat kita berpikir setelah menontonnya. Di episode kali ini kita bakal membahas film horor Indonesia tahun 2024. Yang horornya bukan soal makhluk gaib saja, tetapi juga soal perundungan, kezaliman, dan akibat dari perbuatan manusia. Film ini berjudul Munkar. Film Munkar mengambil latar belakang sebuah pondok pesantren yang bernama Ar-Rahimu. Pesantrennya yang terlihat tenang, religius, dan penuh aturan. Tapi di balik itu ada konflik yang berubah menjadi teror yang menakutkan. Cerita dimulai dengan kedatangan seseorang santriwati baru bernama Herlina. Sebagai santriwati baru, Herlina masih menyesuaikan dengan lingkungan pondok pesantrennya. Suatu pagi saat sholat subuh dan kegiatan tadarus Al-Quran, saat Herlina hendak izin ke kamar mandi dan ingin mengambil Al-Quran yang tertinggal di kamarnya, dia malah ketiduran. Akibat dari kejadian itu, Herlina dan beberapa santriwati lainnya dihukum oleh Umi Yayu. Umi Yayu adalah ustazah yang tegas dan disiplin dalam mendidik santri. Namun, hukuman ini justru membuat beberapa santriwati lainnya menjadi kesal. Mereka menganggap Herlina sebagai penyebab mereka ikut dihukum. Setelah hukuman selesai, Herlina kembali ke kamar. Disitulah emosi santriwati lainnya diluapkan. Herlina mulai menerima tekanan kata kasar dan perlakuan tidak menyenangkan. Tanpa mereka sadari, semua itu terlihat oleh Umi Yayu. Melihat kejadian itu, Umi Yayu langsung melaporkan kepada ayah Obi. Obi adalah senior santriwati yang disegani. Namun laporan itu justru menjadi awal dari bencana besar. Malam harinya, Obi dan teman-teman lainnya datang mendatangi Herlina di kamarnya. Disinilah kekerasan fisik yang sangat kejam terjadi. Tangan Herlina dibakar dengan setrika panas. Disiram air, disiksa, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Herlina berhasil melarikan diri. Herlina berhasil melarikan diri dari pesantrennya. Namun dalam pelariannya, ia tertabrak mobil. Herlina dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hal yang paling mengerikan terjadi saat Herlina hidup kembali. Tubuhnya telah dirasuki iblis, musuh Nabi Muhammad SAW. Ia kembali ke pesantren dengan satu tujuan. Balas dendam. Siti menjadi korban kerasukan pertama. Obi dicekik hampir meninggal dunia. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Ustadz Gani. Satu malam harinya saat Obi bertugas ditemani dengan temannya Ranum. Saat Obi melaksanakan sholat Isya, tiba-tiba lampu mati dan saat dalam keadaan sujud, Obi membuka matanya dan Herlina muncul. Dan Obi meninggal dalam keadaan sujud. Teror berlanjut ke dua temannya yaitu Dila dan Siti. Dila berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke ruangan Ustadz. Namun justru ruangan itu tempat dibunuhnya Dila. Saat Herlina hampir membunuh Siti, Ustadz Gani membaca ayat Al-Quran. Tapi Herlina justru menirukan ayat tersebut dengan lancar. Orang tua Herlina datang ke pesantren. Terungkap bahwa yang menabrak Herlina adalah ibunya sendiri. Ibunya mengira ia menabrak sebuah kayu. Ayah Herlina mengaku telah mendatangi dukun. Ia ingin menghidupkan anaknya kembali demi ibunya agar tidak sedih. Tanpa sadar ia membuat perjanjian dengan iblis. Lalu Ustadz, Kiai, dan ayahnya Herlina bekerja sama mengeluarkan iblis itu. Iblis keluar dari tubuh Herlina dan Herlina meninggal untuk terakhir kalinya. Dari setelah Herlina dikubur,
Dukun itu mendatangi ayahnya yang sedang sendirian di rumah karena ibu dan Herlina telah meninggal dunia. Film ini menyeramkan bukan karena hantunya, tapi karena kelalaian manusia dan kezaliman yang dianggap sepele. Kesan ini menyampaikan pesan kuat bahwa perundingan bukan candaan. Luka batin yang dianggap sepele bisa berujung kehancuran. Amanat dari film ini sangat jelas. Jangan berbuat zalim kepada siapapun. Dan jangan mencari jalan sesat untuk melawan takdir. Karena setiap perjanjian dan kejahatan pasti meminta bayaran. Anggun, pernah nggak kamu ngalamin kejadian horor? Pernah. Kejadian kapan tuh? Hari Selasa pas pelajaran pertama baru selesai. Terus waktu itu kamu kemana? Aku ke kamar mandi lantai 2 sendirian. Awal-awalnya gimana? Aman nggak? Ya aman, nggak kepikiran aneh-aneh. Terus mulai rasanya waktu kapan? Pas aku di dalam, lampunya tiba-tiba mati sendiri. Serius sekali doang atau beberapa kali? Enggak, 3 kali. Waktu itu kamu langsung takut nggak? Enggak juga, aku mikirin paling itu temanku yang bisa. Terus habis itu kamu ngapain? Pas aku keluar, aku langsung nanya ke teman-teman. Dan ternyata nggak ada satupun dari mereka yang ke kamar mandi lantai 2. Nah, di situ baru kerasa nggak enaknya ya? Iya, langsung kepikiran kejadian lampu tadi. Terus ceritanya selesai gitu aja? Belum, beberapa waktu kemudian ada teman yang bilang. Bilang apa? Katanya kamar mandi antara lantai 2, antara lantai 3 ada penunggunya. Atau keinget kejadian itu dong? Ya banget, langsung nyambung semuanya. Sejak itu kamu masih berani ke situ lagi? Kalau bisa, itu jangan sih. Kalau kamu pernah nggak ngalamin horor gitu? Pernah waktu itu. Waktu malam-malam aku lagi nonton TV sendirian di rumah depan. Terus horornya kenapa? Aku ngeliat ada yang ngintip aku yang datang dari lantai 2. Terus gimana? Ya awalnya aku mikir, paling itu cuman adik aku yang iseng kan. Terus aku panggil-panggil, tapi dia nggak jawab. Terus itu selanjutnya gimana? Jadi sejak kejadian itu aku jadi takut buat ke rumah depan. Aku lebih milih buat lebih sering di rumah belakang. Demikian pembahasan film Munkar, pengalaman singkat dari kami. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Karena tidak semua luka bisa disembuhkan dan tidak semua dendam bisa berakhir damai. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.